Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Faroji dengan NPM 2015310166. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Ada beberapa materi yang di sini akan saya presentasikan. Yang pertama, merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Yang kedua, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang ketiga, konsep-konsep dasar dan batas-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, perilaku dalam organisasi. Dan yang kelima, pusat pertanggungjawaban. Merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Cara untuk memasuki dunia usaha. Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil, wiralaba dapat memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yaitu, yang pertama, merintis usaha atau starting. Yang kedua, dengan membeli perusahaan orang lain atau buying. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. 1. Merintis usaha baru atau starting. Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru atau starting. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen. Secara umum, ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu A. Perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship. Bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. B. Persekutuan atau partnership. Suatu kerjasama atau asosiasi 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. C. Perusahaan berbadan hukum atau corporation. Perusahaan ini didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Kedua, membeli perusahaan yang sudah didirikan atau buying. Cara kedua yang dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha baru adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh seorang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Banyak alasan mengapa seseorang membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, yang pertama, resiko lebih rendah. Yang kedua, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha. Dan yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Meskipun demikian, membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu yang pertama, masalah eksternal, yaitu lingkungan. Misalnya banyaknya persaing atau ukuran peluang pasar. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya seperti citra atau image ataupun reputasi perusahaan. Sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. Aspek-aspek tersebut meliputi 1. Pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis. Ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Dan yang keempat, apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis sendiri usaha baru. Seorang usahawan yang telah memutuskan akan membeli sebuah perusahaan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, yakinlah bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Pertimbangkanlah alasan membeli perusahaan ketimbang merintis usaha-usaha baru atau franchising. Yang kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah Anda mampu mengelolanya. Teguhkan kekuatan, kelemahan, tujuan, dan kepribadian Anda. Yang ketiga, pertimbangkan gaya hidup
yang Anda inginkan. Apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut? Apakah uang, kebebasan, atau fleksibilitas? Pertimbangkan usaha yang diinginkan, tempat yang bagaimana yang Anda inginkan. Yang kelima, pertimbangkan kembali gaya hidup. Mungkin Anda memiliki perusahaan ini selama-lamanya atau hanya untuk kesenangan saja. Yang ketiga, kerjasama atau manajemen atau waralaba atau bisa juga disebut franchising. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang biasa dikenal dengan istilah waralaba atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan, cabang, atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Pengertian franchisor dan franchise. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur ataupun bisa juga disebut dealer. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendiri. Dengan bekerja sama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Pengertian manajemen. Sebuah bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama mencapai tujuan, yang kedua menjaga keseimbangan, dan yang ketiga mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen laba. Secara umum, manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Organisasi profit. Yang pertama, organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Tujuan organisasi profit. Organisasi ini bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun, ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Ciri-ciri dari organisasi profit. Yang pertama, organisasi berorientasi pada laba atau keuntungan maupun materi, berbentuk perusahaan korporasi, perusahaan perseorangan, atau perusahaan kemitraan. Pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal, atau kemitraan. Yang keempat, benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan atau firma tersebut.
Yang kelima, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, laporan atau pernyataan perusahaan, yakni mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya, telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Yang ketujuh, pendapatan atau keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laba yang diperoleh dari divisi-divisi dapat dikelompokkan menjadi pusat laba dan pengertian dari pusat laba itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Hansen dan Mowon, pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan pusat laba terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manfaat dari pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. Materi selanjutnya, konsep-konsep dasar dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pelacak atau detektor atau sensor. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan dan juga melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Yang kedua, penilai atau asesor. Suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Efektor atau umpan balik. Suatu perangkat yang mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan atau mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Sistem komunikasi juga memberitahukan kepada manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan atau proses perencanaan merupakan hal yang penting. Sedangkan pengendalian tugas paling sistematis, fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang lebih penting adalah pengendalian. Sementara pengendalian manajemen sekali lagi tidak terletak di antaranya, dengan menjadikan pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama pentingnya. Materi berikutnya, perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Menurut Timothy Ajatke, Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Manfaat
perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang keempat, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang kelima, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang keenam, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Elemen-elemen perilaku dalam organisasi. Yang pertama manusia, yang kedua struktur, ketiga teknologi, dan yang keempat sistem sosial. Ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku individu. Suatu perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar perilaku keorganisasian. Perilaku organisasi yang melibatkan manusia di dalamnya. Perilaku organisasi ini akan berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi. Materi selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa jenis pusat tanggung jawab. Antara lain yang pertama pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan juga pusat investasi. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjual yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Dua jenis istilah ini berkaitan dengan dua jenis biaya. Yang pertama, biaya teknik. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai, dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar sebagai contoh. Biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Yang kedua, biaya kebijakan, atau bisa juga disebut dengan biaya yang dikelola. Biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Di pusat beban kebajikan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tersebut. Pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan
dihubungkan dengan dana investasi. Demikianlah hasil presentasi saya, yaitu mempresentasikan rangkuman materi-materi dari mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.